coba saya Dan berikan sedikit sedikit pengetahuannya begini. Yesus itu bercerita mengutip perjanjian lama. Dia sering mengulang-ulang itu sebab ada tertulis, sebab ada tertulis. Saya tanya, Yesus dapat cerita itu dia alami atau dia baca? Saya tanya sama Bang Kebenaran. Terus Anda mau bilang Yesus itu mengambil cerita yang tidak tertulis. Dia ngambil dari mana? Cerita, oh Abiatar bawa roti seperti versi Bang Kebenaran. Sekarang saya tanya, Yesus menyebut Abiatar di kisah roti yang nggak boleh dimakan. Saya tanya, Yesus ngambil Abiatar dari buku mana? Yesus belajar perjanjian lama kan? Yesus ngambil cerita dari mana? Saya tanya, coba dijawab, silakan. Kalau datanya saya ya Yesus itu kan Tuhan, dia tahu segalanya gitu aja kira-kira. Ya, Bentar, kebetulan nih Pipi kayaknya cerdas nih. Bro Pipi kayaknya tahu nih. Silakan Bro kalau ingin menanggapi Bro. Saya izin mute dulu. Ada Bang Jibril di sini juga, ada semua kawan-kawan. Silakan dilanjut ya. Siap Ustadz, lanjutkan Ustadz. Barakallah. Pipi dulu silakan Pip. Barangkali ingin menanggapi tadi Bro Pipi, silakan Bro. Ya betul kata Bang Kebenaran tuh, karena dia Tuhan. Kan ada tertulis, aku yang mengutus para membetulkan. nabi-nabi. Lanjut. Kan ada tertulis, aku mengutus para nabi-nabi. Jadi apa yang dilakukan nabi itu Tuhan tahu. Clear kan? Iya. Kebenaran. Yulah. Iu kan sela. Bukan gitu Bang, memang seperti itu kan kalau Anda baca di Alkitab, di Biblos, kecuali kita tidak percaya Biblos, ya wajar kita mempertanyakan. Sekarang yang dibilang Ustadz Alwan itu kan betul ya. Di ayat 26 itu dikatakan bahwa Abiatar menjadi imam besar. Siapa yang katakan? Yesus katakan. Baginda Yesus Kristus alaihissalam mengatakan Abiatar menjadi imam besar. Itu kata Yesus. Ya kan? Sedangkan menurut Strong Concordance-nya dari 1 Samuel ayat 21 tadi, ya kan? Sebaliknya yang jadi imam besar adalah Ahimelek, ya kan? Nah, yang jadi persoalan itu siapa yang jadi imam besar, bukan siapa yang kasih makan roti, siapa yang ngantar roti, itu bukan menjadi poin yang penting, ya. Kalau yang ngantar roti itu pun disuruhnya pembantunya, pelayannya, itu bukan hal yang penting. Abiatar ada di situ pun itu bukan hal yang penting. Yang penting dia bukan imam besar. Imam besar saat itu adalah Ahimelek. Ketika si Abiatar jadi imam besar aja pun dia jadi imam besar setelah dibawa kembali dari Nob itu. Dan ketika dia di situ jadi imam besar, dia bersama-sama Zadok jadi imam besar. Artinya ketika Yesus menyatakan dia saat itu imam besar, udah 2 kali problemnya salah. Pertama, bukan dia imam besar. Yang kedua, waktu dia jadi imam besar pun dia jadi imam besar itu bersama-sama dengan Zadok. Semua prosesi dilaksanakan bersama-sama dengan Zadok di zaman Nabi Daud. Jadi Anda yang tidak mau membenarkan kebenaran, padahal nama Anda kebenaran, tapi itu tidak masalah buat kami. Izin saya motong dulu Ustadz Muhammad. Ya kawan-kawan begini ya. Ini hanya satu dari ribuan. Abang kalau mau diterusin ini mumet sendiri kepala abang. Kan dari tadi kita minta tanya aja soal Islam, nggak usah nyebrang. Soalnya kalau kami tanya kami bisa menerangkan biar lebih kawan-kawan bisa dapat pencerahan tentang Islam. Tapi kalau mau ditanya soal Bible ya dipikir-pikir lagi nanti. Saya mau temani ibu saya dulu ke rumah sakit. Saya izin turun, kawan-kawan semua, Bang Jibril semuanya. Ustaz. Cepat sembuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Jibril. Ayo, Jibril mulai. Oke, sebelum dilanjutkan sama Abang dan Jibril, Ikhwan Pillah sekali lagi ya, bantu di tap-tap. Tadi saya sempat terpental. Dan ini tolong di follow akunnya Pak Angon ya. Ini saya besarkan saudaraku biar bisa open cam beliau. Ya, Ikhwan Pillah yang belum follow bantu di follow saudaraku. Terima kasih Ikhwan Pillah. Lanjut Abang dan Jibril, silakan. Waduh, nih belum sarapan nih. Tapi nggak apa-apa. Nggak, jadi gini terakhir saya ngobrol sama Vipi, saya udah kasih tahu di mana putus-putusnya sanad kitab sucinya. Habis itu Bang Kebenaran bilang ada sanadnya jelas. Ini coba diajarin dong saya. Abang-abangku di sini coba tolong dikasih tahu gimana transmisi kitab suci kalian. Silakan. Iya. Saya jelaskan ya. Itu yang pertama Anda akui atau tidak, itu mulai penulisan di abad pertama ya, oleh para murid-muridnya Yesus. Oke. Itu di mana tuh Bang? Maksudnya di mana gimana? Buktinya?
Bukti apa yang ada? Itu kan ada kanonisasi, itu kan ada manuskripnya, Bang. Kok ngarang sih? Kok ngarang? Ngarang apanya? Manuskrip Bible abad 1 namanya apa, Bang? Kok abad 1 lagi, Bang? Tadi katanya ditulis di abad 1. Bang, ini sekarang ke abad 1 berapa tahun kira-kira, Bang? Ini maksudnya? Sekarang ini, waktu yang sekarang ini, tahun 2024 ini, ke abad 1, berapa tahun jaraknya? 2024. Oke. Sekarang gini, saya dulu ambil buku di SD aja, Bang, ya. Buku SD saya. Oh, kitab Kalau suci Abang saya sama kayak tampilkan- buku ini SD. bukan sama, dengarkan dulu. Makanya Abang yang nyamain loh. bukan saya nyamain, saya hanya membuat analogi, Bang. Jangan menghujat kitab suci, tolong kebenaran. Enggak, Jangan enggak menghujat ada. kitab suci lah. Aduh, kan ini kalau kayak gini diskusi ini polemikus namanya. Polemikus. Sedangkan Al-Quran Anda sendiri kan ada di zaman Utsman, Bang. Itu ada 200 tahun setelah kematian Nabi Muhammad loh. Gimana Jadi gimana? Bang yang mengatakan Gimana? anaknya. Enggak. Jangan ke Al-Quran. Ke Al-Quran saya bisa tunjukin Al-Quran yang sama tahunnya dengan Rasulullah. Enggak, tapi justru, nanti ke Bang, Al-Quran. Nanti kita ke Al-Quran. Tapi Biblos Abang abad 1 nama papirus sama nama kodeksnya apa coba? Ya makanya dengarkan dulu, jangan dipotong-potong ya. Dengarkan dulu sebentar ya. Jangan dipotong-potong, langsung dipotong-potong. Iya, bangku ganteng, iya. Ya, jangan dipotong-potong. Jadi gini. Kalau saya sekarang mengambil buku SD saya aja yang sekian puluh tahun yang lalu itu sudah kumal. Di buku SD lagi. Jangan buku SD. Jangan menghujat. Saya nggak mau ada penghujatan. Saya nggak menghujat. Saya membuat analogi loh. Ini analogi ya, analogi perbandingan, mengerti kan? Jadi kalau buku SD saya saja sekarang tulisannya nggak jelas lagi ketika saya ambil, apalagi buku yang 2000 tahun yang lalu. Apakah masih nampak? Ya jelas nggak nampak lagi. Cuman kenapa ada di abad 3 atau abad 4, itu kan tulisannya udah turun-temurun. Dan teknologi di abad ketiga pasti lebih baik daripada di abad pertama. Nah gitu. Makanya yang sekarang nampak itu manuskrip yang ada. Saya udah dapat poinnya. Boleh saya bantah? Artinya apa? Penyalinan itu ada dari bapak-bapak gereja, Udah, datang iya. dari murid Udah Yesus, boleh saya bantah. Jangan banyak bicara nih, ini biar data yang berbicara. Lanjut, Abang dah. Dia pengakuannya katanya di abad 1 di ini nggak ada teknologi penulisannya. Kalau dia tulis di zaman SD puluhan tahun aja nggak selamat. Ini itu. Nih coba dibuka matanya nih. Nih dibuka matanya. Kita buka dari The Met. The Met ini museum di New York. Mereka punya namanya Hanach Letter Middle Kingdom. Ini 2000 tahun sebelum Yesus. Nih surat Firaun nih. Masih bisa dibaca nih. Ini 2000 tahun sebelum Yesus. Ingat ya, 2000 tahun sebelum Yesus. Ini 4000 tahun yang lalu masih ada. Jadi jangan teknologi alasannya. Patah tuh. Tuh surat Firaun tuh. Dituliskan di batu atau di kertas, Bang? Di kertas. Ya, di batu atau di kertas? Di kertas abangku. Kertas. Di kertas. Oke, kertas mulai kita search ya. Sebentar ya Bang Jibril. Kita cari apakah kertas sudah ada 2000 tahun sebelum itu. Kapankah kertas mulai La diterbitkan? haula wala quwata illa billah. Pakai mau ngeles Logika, Bang lagi. Jibril. Bang Enggak, Jibril, jangan pakai logika kertas menyesatkan. itu mulai di Ini abad oke. berapa? Iya, saya tunjukin nih ya. Saya tunjukin ya. Logika dong. Iya, saya tuh Kita bicara enggak logika. Ini Bang Jibril logikanya gimana? logika Kertas botol aja masalahnya. ada apa, Bang? Sekarang saya tentukan kertas ya. Abang Jibril tadi mengatakan itu kertas ya. Kita tengok kertas ada di abad berapa. Nih. Nih. Saya tentukan data. Enggak, ini kertas saya ada di tunjukin, abad Bang. berapa. Bang. Saya tunjukin nih. Bang. Nah, ini contending of Horus and Seth. Lihat ya. 1100 tahun sebelum Masehi. Materialnya papirus. Papirus. Ininya ink, ya. Nah, tapi Bible Abang abad 3 materialnya apa? Sama. Sama yang 12 abad sebelum Yesus. Materialnya sama. Udah jangan ngeles ke teknologi kertas ini itulah haula wala quwata illa billah. Segitunya mau nuhanin makhluk, heran gue.
Tadi kan Anda yang mengatakan itu kertas kan? Makanya saya bawa ke arah kertas. Ini kalimat Anda sendiri yang saya ambil. Terus Anda ngeles lagi gitu loh. Itu sama-sama papirus abangku. Papirus sama dengan kertas nggak? Nenek moyangnya kertas. Kata kertas, Kurang tipis. kertas itu datang dari kata Sama. papirus. Itu aja, Bang. Nah, kalau dia ngelesnya ke kertas ini loh. Bukan ngeres. bukan Lo ngeles. Ada lo yang bilang tadi mengatakan abad itu 1 nggak ada teknologi ini itu dibilang ditunjukin 12 abad sebelum abad 1 udah ada teknologinya. Ngelesnya ke kertas lagi nih. Aduh. Gimana nggak kelar pembahasan gitu. Ini sekarang kita mau bahas kertas nih. Di abad 7 aja itu ditulis pakai tulang-tulang daun korma. Itu gimana? Papirus kan udah ada di situ tuh. Sibuk nyerang. Kan? Sibuk nyerang. Bukan nyerang. Oke, nih gue tunjukin nih. Gue tunjukin nih. Ini kebiasaan nih, dia kalau berak mesti orang yang nyebokin. Bentar, aneh buka nih. Biar diem deh soal Al-Quran. Nih. Dari Islamic Awareness, Quran manuskrip. Abis itu di sini ada radiokarbon. Nih. Nih radiokarbon. Ini apa namanya? Pembusukan kertas. Namanya radiokarbon dating. Nah, ini kodeks Sana'i. Nih. Ini isinya dari Al-Baqarah 246 ayat 246. Nah, ini radiokarbon datingnya. Ini di Sodesby 1993 Stanford 2007. Di sini dibilang Al-Quran yang ini itu 95%, it has 95% probability of belongings to the period between 578 ke 669. Nabi Muhammad meninggal 532. Jadi waktu ini masih ada, masih hidup. Enggak, udah jangan ngeles. Enggak, udah ini manuskrip Sana'a namanya. Udah nggak usah ngeles. Abad 1 mana? Kebiasaan ngeles. Udah kejawab tuh. Sekarang itu yang Anda sebutkan tadi manuskrip apa itu? Sana'a. Nggak didengar Sana'a, sih. saya cari Sana'a DAM 0127. Cek sendiri. Manuskrip Sana'a ya, sebentar Nah, saya nih. DAM 0127. Tuh, dia sibuk ngurusin Al-Quran. Biblosnya abad 1 dia nggak lurusin. Sakit jiwa nggak nih orang? Capek nggak ngadepin yang kayak gini? Kebenaran udah belok diskusinya itu. Iya, nggak biblos abad 1. La haula wala quwata illa billah. Cuma Tuhan gue ngadu. Dia Google, dia baca di Wikipedia. Oh, ini ada yang salah. Oh, ini. Nanti kita ngobrolin yang itu. Kasih handuk kan Bos. Bos, kasih handuk putih itu kepada kebenaran. Ya bisa lempar. Bang Jibril, Oi. itu manuskrip tertuanya atau gimana sih? Itu Enggak, itu bukan tertua. Yang ada yang lebih tertua lagi dari carbon datingnya di Birmingham. Enggak, udah kenapa Al-Quran? Ini Biblos abad 1. sebentar ini kok. Enggak, udah nggak usah sebentar. Ntar lama kita bahas. Biblos abad 1 mana? Enggak sebentar ya. Hah? Ini kan tadi Nggak malu, kebenaran nggak ngalu. Kok malu? Nggak malu kau. Kan loh. La haula wala quwata illa Kalau billah. Birmingham itu Nggak berapa lembar? nggak Bang ngalu, Jibril? nggak malu. Aduh, sebentar Bang. Nggak ada malunya nih orang. Birmingham itu berapa lembar? Nggak. Coba Vivi, Vivi, Terangkan. kasih Birmingham tahu itu nih, berapa lembar? kasih tahu nih teman seiman lo nih, nggak ada malunya, wallah. Coba ganti pemain, coba Vivi. Kebenaran memang gitu dia, kalau diskusi belok kemana-mana. Kalau Anda masuk, Anda ganti pemain. Gimana sih? Birmingham cuma 4 pemain, lembar. Itu Ah, carbon itu datingnya bisa di jadi banyak itu. belakang. Kok bisa jadi banyak maksudnya? Kok bisa jadi banyak maksudnya? Birmingham kan cuma 2 lembar, Bang. Heeh. Itu kok berarti itu nggak lengkap isinya. Kebenaran semua kamu isi tahu Al-Quran nggak di situ. yang Sana'a yang tadi saya kasih tahu kamu itu tulisannya tahun berapa? Radiokarbon datingnya? Anda bilang tadi 500-an. 578 ke 669. Abis itu yang Sedangkan si Birmingham berapa rupanya? apa?
Birmingham tahun berapa? Berapa yang kamu tahu? Jangan nanya-nanya doang. Kok jadi ngajarin gue? Oke, sebentar saya tampilkan ya. 568 ke 645. Aduh, ini orang. Berarti lebih tua itu dong daripada Birmingham. Lebih tua, tapi sejaman dua-duanya. Kamu paham nggak? Sejaman dua-duanya. Jadi ada yang 4 lembar, ada yang 8 lembar, ada yang 30 lembar, ada yang 200 lembar. Tapi sejaman semua. Paham nggak? Nah, sekarang yang aneh, di abad kedua ada 26 ayat, di abad keempat lengkap tiba-tiba tuh kitab. Dari mana itu? Beda zaman tuh. Kiu. Abad 1 udah nggak usah belok-belok kebenaran. Abad 1 gimana? Nggak dijawab-jawab, gue capek. Itu tadi Birmingham sama yang abang sebutkan La tadi sama haula ya. wala quwata illa billah. Nggak sejaman. Dia masih Abang mau mengklaim sejaman ya silahkan, itu nggak sejaman. 568. Ini si botol nih kebenaran nih. Yang satu Birmingham tahun 568 ke 645. Sanaa tadi 578 ke 669. Nggak sejaman. Sejaman lah. Kok botol sih? Kan lama-lama kepancing juga, gue belum sarapan nih. Nggak nih si Vivi, coba kok dari tadi anteng banget Vivi. Bro ngomong bro Pipi ngomong bro. Bro Pipi ini agak jujur, kalau tidak tahu, tidak paham enak. Kayak si kebenaran ini udah bodoh, sok pintar susah. Ya biar Bang Kebenaran aja yang bicara dulu. Pasrah gitu, duh ya Allah Gusti. Oten-oten di bawah Gimana nih? bisa membantah ya. Enggak, gimana nih Pak Jenderal? Pak Jenderal. Akan berikan permintaan. Pak Jenderal, dia setiap ngomong kan ada jelas nih transmisi kitab suci saya. Tapi begitu dijawab satu nih, nggak ada dari tadi, nggak ada kita dijawab. Ya itu dia. Tampilkan dulu datanya ya. Saya tampilkan ya. Tentang Birmingham dulu. Abang bilang tadi kan 558 ya. Hah? 558 ya. 568. 568. Apakah memang naskah Al-Quran tertua di Tuh, dunia dia itu sibuk 568? nyerang itu loh. Kitab lo abad 1, coy. Kiu. Birmingham itu masih sejaman sama Rasulullah nggak? Masih. Kitab lo sejaman nggak mau yang nerima wahyu? Kiu. Orang mah korupsi duit, ini mau kitab suci. Bukan cuma Tuhan yang istirahat 1 hari, kitab suci istirahat 1 abad. Maksud si kebenaran mau apa sih? Nggak ada, dia mau sibuk nyerang aja biar kita nggak nanya lagi Biblos abad 1-nya mana gitu. Gini abangku, tadi di awal dia naik kan ada Ustadz Alwan pertama itu. Dan saya gini, Pak, kebetulan pasienku, cobalah kali sekarang mah kamu nggak akan ditanya, bertanya aja sepuasnya. Coba dia apa? Saya itu inginnya ditanya. Dia nantang. Dari itu Ustadz Alwan tadi satu pertanyaan aja mutar-mutar kagak jelas, ngeles terus. Bukan muter. Anda nggak mengerti konteksnya, itu masalahnya. Tetapi Anda persoalkan. Nah, itu dia. Karena tujuan Anda bukan mengetahui kebenaran seperti diri saya gitu loh. Nah, jadi gini ya, kalau dilihat tadi Birmingham, tahunnya di sini, tahun saya sebutkan nih, ini situsnya liputan6.com ya, liputan6.com. Oke, siap. Mantap, liputan 6. Liputan6.com. Siap, mantap. Iman sebatas liputan 6. Siap. Nah, langsung framing nih. Langsung framing. Sabar Iya. dong. Kan dia aja ketawa. Siapa ketawa? Catatannya. Nggak sekalian lampu merah, Bang. Diskusi
Referensi ilmiah liputan6.com. Goodbye intelektualitas, goodbye intelektualitas. Lanjut dulu ya, Bang Tuti, silakan Bang Tuti. Saya lagi nyetir ini. Oke, siap. Hati-hati Bang nyetirnya Bang. Gue masih positive thinking deh buka Wikipedia. Liputan 6 abangku. Lah. Tapi agak mending daripada si sedot itu nampilin data dari Facebook. Status Facebook dibawa. Cuma sama Tuhan gue ngadu Allah. Aduh, lucu-lucu. Bro Pipi. Kenapa sih Oten harus kayak gini, bro? Ayo, bro. Buka mute nih, bro. Apa itu Om? Aduh. Pipi pagi-pagi udah malu lihat temennya, lihat saudaranya kayak gini. Enggak, gua nggak malu. Enggak. Biasa diskusi. Gimana Bang? Nggak apa-apa Bang Jibril. Kan gua akuin. Sama Bang Buya. Jenderal. Dua Kok orang yang Bang sih? berbahaya di api itu Jibril dan Tahta. Enggak, Udah gua kok Bang sih manggilnya Jenderal? Bang, kan gua udah ngakui ke Bang Buya. Jenderal, lo bilang kalau gue bener, panggil Buya Jenderal. No. Pulang. Bang Buya, dua orang yang berbahaya di api. Jenderal. Jibril dan Tahta. Gue gak terima, lo panggil Jenderal. Jenderal Abuya. Jadi kalau lawan orang berbahaya, memang harus pelan-pelan nyerangnya. Jenderal. Serius gua. Enggak, lo nyimak nggak nih setengah jam terakhir kita ngobrolin apa? Gini bos, gua tuh nyimak. Gua serius. Gua itu selama ini kan mendalami Alkitab. Gua kan baru mau mencoba belajar sejarah. Mantap. I need time, oke. Dari data gua itu, lu tau lah kalau gua nggak punya data, gua malas ngomong. Itu. Sabar. Enggak, jadi transmisi kitab suci lo nih gimana nih? Itu hal yang paling penting loh, karena iman kita semua bergantung di situ loh, bersandar di situ loh. Ngapain lo sibuk perang ayat ini itu, tapi kitab suci lo nggak tahu dari mana? Gimana itu? Karena landasan gua gini Bang Jibril. Imani saja. Tahu. Apa itu? Bukan, no. Apa itu? Kalau kita bicara logika, gini. Janji caleg. Kenapa gue yakin? Bentar lagi dia janji caleg mah jualan obat nih. Kita tunggu. Ya, ini serius. Karena yang kita ketahui ini Bang Jibril, percaya atau tidak, di Vatikan tuh ada perpustakaan Alkitab kan? Betul? Betul. Nah sudah. Di situ kan orang-orang pintar, orang-orang yang paham. Sudah, gue nggak akan mempertanyakan keilmuan mereka. Seperti itu. Gitu ya. Yes. Tapi kan ini sekarang ini nih bro. Sekarang tahun berapa sih? Lupa gue. 2024. 2024. Nih gue buka nih. Tahun Ya. depan gue nikah. Bre. Gue buka nih, Bre. Oke. Ini dari kalau lo bisa baca nih. dg.fatlib.it. Ini kira-kira kepanjangannya apa ya, Bro? Gue pernah dengar. DG. Waduh, lo mesti mainnya kurang jauh berarti. DG ini artinya digital. Vatikan ini artinya Vat ini artinya Vatikan. LIB ini artinya library. .it ini artinya Itali. Jadi ini ada bro, namanya Vatikan Library. Ini semua manuskrip ada. Lo mau yang mana? Ada puluhan ribu manuskrip di sini. Dan yang tertua itu ada namanya manuskrip Vat GR 1209. Ini namanya Codex Vaticanus. Codex Vaticanus ini bro, ini kalau gue Google nih, Vaticanus. Waduh, renyah banget dah keyboard gue. Kalau gue buka nih bro, dari The Center for the Study of New Testament Manuscript. Ini untuk orang-orang yang nggak ini. Nih, translate. Pusat Studi Naskah Perjanjian Baru. Vaticanus ini bro, coba ini abad berapa bro? Coba bacain, gue tiba-tiba buta nih pagi ini. Tak nih pagi ini. Bro. Hah? 4. Jadi Vatikan aja, ini abad berapa bro? Keempat.
Mau ngeles kemana lagi, Bu? Ke Vatikan? Jedur. Ya gue bisa ngeles kalau gitu. Allah Robi. Assalamualaikum Bunda Rama. Gue bisa ngeles kalau gitu. Baru ditemukan di abad keempat kan boleh. Boleh kan? Ditulisnya abad keempat, abangku sayang. Ditemukan itu. Ditemuinnya abad 16, cinta. Ditemuinnya di abad ke-16, tulisannya begitu radiokarbon itu abad keempat. Sebenarnya mereka karbon datingnya itu di 325 ke 350. Lo jangan tiba-tiba bilang nih kodeks tiba-tiba ada sebelum Abraham aja, sama nanti. Nih Bunda Rama beneran nih. Assalamualaikum. Bunda, Waalaikumsalam Bun. Bunda Rahma. Ada suara kok kah? Nah, Ada, mantap. Merdu. mau ngeles kemana Iwan lagi? Pilah ya, sebelum dilanjut bro, izin sebentar, bantu di tap saudaraku ya, agak goyang ini Komal. Dan ini saya sekali lagi, ini akun Pak Angon, akun baru saudaraku ya. Bantu di follow akun Pak Angon biar bisa open cam beliau. Yang pinggir saya nih Pak Angon. Silahkan saudara. Lanjut Bro Vivi. Ustadz Ya izin teman-teman, DM. baru bikin hari ini ya. DM. Jadi mohon maaf kalau meminta kalian untuk terlibat dalam itu. Bukan koin, saya minta follow ya, Ahina, Iwan Pilah. Terima kasih. Lanjut, Ahi Jibril. Ustadz izin DM ya. Siap Bunda. Sesuatu. Ya lanjut. Vipi. Bang Jibril, Oi, gue sponsorin mau nggak? sponsorin untuk Duel sama RK. Kayaknya di RK paham itu. RK mainnya teriak-teriak, bro. Gue nggak bisa kayak gitu. Dia lawannya Bang Nandar, lawannya si, ya itu gue nggak bisa perang-perang. Bang Kores semalam main thread sama Bang Kores juga semalam. Ya kan gue nonton. Kayaknya kalau dia, Nggak, dia bisa jelasin. Kalau dia bisa jelasin berarti dia udah jelasin. gue nggak tahu ya. Karena setahu gue ya, yang apa ya, orang Kristen yang hafal bener-bener sejarah, RK. La haula wala quwata illa billah. Yang gue lihat, Itu gimana ya, Nggak bro? paham. Bukan gini bro. Itu sama aja gue belajar biologi sama Kang Tambalban. Lu parah lu. Bukan. Maksudnya gue udah denger studi dari si siapa namanya? Dari bukan dari siapa namanya? Bambang Narsenu. Gue udah dengerin lagi bapak-bapak pendeta lo. Abis itu begitu bapak pendeta lo datang ke sini pun gue tanya hal yang sama, mereka nggak bisa jawab. STT pun gue tanya nggak bisa jawab ini apa segala macem. Terus kok tiba-tiba RK bu? Iya, rekeningnya ini. Rekening uang asing, forex ini. Foreign Ya exchange. gua masih mempelajarin, gua lagi ngumpulin data, sabarlah. Susah ternyata lu. Ya, kan gue udah bilang, gue udah nyari setengah meninggoy. Lo pikir gue nanya kayak gini gue nggak pelajarin dulu? Ya makanya gue bilang yang bahaya di api itu lu sama Tata. Enggak ada yang bahaya gitu semua. Kenapa jadi bahaya lo pikir gue api? Gue udah pelajarin setengah meninggoy bro. Setengah meninggoy. Kan bahaya iman lu itu yang nggak bener. Gimana itu? Terus Bang Zuma juga semalam gue debat ya. Asik juga tuh orang. Enggak, abis itu lo bilang lo mau sponsorin gue. Iya sama RK. Ayo. Sponsorin maksudnya lo bayar. Yes. Lo bayar gue. Yes. Gue bayar lo biar gue nggak ngomong sama RK. Gimana? Kok sombong banget lo? Bukan. Sponsor itu bukan sombong. Lah namanya kayak McKesson Enggak, gue lawan- bayar lo biar gue nggak ketemu RK. Gimana itu? Bukan gini dengar. Kayak Mike Tyson sama Lewis kan artinya kan orang-orang top. Bukan merendahkan. Ya kalau
Kalau kayak siapa? Si Nander kan nggak mau kusponsorin karena pelawak, beda. Enggak gitu dong. Bang Nggak, Bang serius, Anandar udah selalu ketemu RK, keok terus. Menurut lo kapan dia menang? Ya kalau masalah sejarah, yang setahu gua ya, RK sih kok sejarah. Makanya gua sponsori, 1 billion rupiah, 1 miliar. 1 juta aja lah. Itu 1 million, Oke, bukan billion. Gimana sih bahasa Inggris lo? Kalau